Azizah dari Prodi Administrasi Publik akan membahas tentang RPJMD DKI Jakarta dan juga tentang isu terbaru di DKI Jakarta, terutama isu pembangunan. Baik, dasar dari penyusunan perancangan pembangunan baik pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 menjelaskan tujuan dari SPPN adalah untuk menjamin integrasi, sinkronisasi, dan juga sinergi antara daerah, lingkungan, ruang, waktu, arah kebijakan, dan fungsi pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan Pasal 5 menjelaskan bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJPD dan juga RPJMN. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dan juga RPJPD. Dan pada Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RPJMD harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang alur dan keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan di pusat dan juga di daerah. Kita mulai dulu dari yang dari pusat. Pertama, dimulai dari visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam dokumen jangka panjang atau yang biasa kita kenal sebagai RPJPN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang kemudian nantinya akan menjadi pedoman dalam pembentukan RPJMN. RPJMN harus berpedoman pada RPJPN. Nah, kemudian RPJMN ini nantinya akan dijabarkan ke dalam RKP yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan Renstra KL dan juga Renja KL. Kemudian, Renja KL akan menjadi bahan dalam pembuatan RKA KL dan juga akan diringkas atau dirangkum ke dalam RAPBN. RAPBN yang disetujui akan menjadi APBN. Kemudian kita akan beralih kepada daerah, dimulai dari RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu harus mengacu kepada RPJPN. RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan program pembangunan selama 20 tahun yang mengacu pada RPJPN. Dari RPJPD tersebut dibuatlah RPJMD. RPJMD itu harus mengacu kepada RPJPD dan juga RPJMN. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kebijakan kepala daerah selama 5 tahun yang harus berpedoman pada RPJPD dan juga RPJMN. Kemudian, dari RPJMD tersebut dibuatlah RKPD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pembuatan Renstra SKPD dan juga Renjak SKPD. Dari Renjak SKPD nantinya akan dibuatlah RKA SKPD yang nantinya dirangkum ke dalam RAPBD. RAPBD yang disetujui nantinya akan menjadi APBD. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD merupakan salah satu dokumen strategis yang penting bagi kepala daerah untuk pembangunan daerah dan keuangan daerah selama 5 tahun. RPJMD itu harus berpedoman utama pada RPJPD dan juga RPJMN. Oleh karena itu, proses pembuatan RPJMD haruslah secara partisipatif, sistematik, dan juga terintegrasi dengan dokumen lain agar pembangunan saling berkaitan agar mencapai tujuan pembangunan nasional yang searah. Baik, tahap yang pertama adalah tahap persiapan penyusunan RPJMD. Pada proses pembentukan RPJMD, proses persiapan itu dipimpin oleh Bapeda. Bapeda akan membentuk tim untuk menyusun RPJMD yang terdiri dari ahli perencanaan pembangunan, kemudian pejabat teknis, dan perwakilan sektor terkait. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan, ekonomi, sosial,
masalah pada daerah dan juga solusi. Selain itu, tim harus melakukan pengkajian terhadap dokumen jangka panjang seperti RPJPD dan RPJMN. Dan juga visi misi kepala daerah harus dipertimbangkan agar selaras dengan pembentukan RPJMD. Tahap yang kedua adalah penyusunan rancangan awal RPJMD. Jadi setelah persiapan, tim penyusun menyusun rancangan awal yang memuat visi, misi, strategi, sasaran pokok, dan juga program pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, pada tahap ini harus menggunakan pendekatan yang komprehensif, yaitu menggunakan aspek teknokratik, yaitu berbasis data dan analisis, aspek politik, yaitu mengakomodasi aspirasi DPRD dan kepala daerah. Yang terakhir adalah aspek partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu juga, rancangan awal RPJMD ini harus mengintegrasikan hasil renstra dari setiap SKPD agar programnya nanti akan menjadi rancangan yang didukung oleh perangkat daerah terkait. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan musrembang RPJMD. Tahap musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahap yang krusial bagi pembentukan RPJMD. Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan dia saling berdialog, konsultasi, dan juga menyempurnakan rancangan awal RPJMD yang melibatkan berbagai pihak seperti DPRD, akademisi, LSM, masyarakat, dan lain-lain. Pada tahap musrembang dilakukan dalam beberapa sesi, yaitu dari mulai sidang pleno hingga sidang kelompok, sehingga hal ini memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Tahap yang keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJMD. Berdasarkan hasil musrembang, tim penyusun mengevaluasi dan menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan kesepakatan dan juga masukan yang telah ada. Selanjutnya, rancangan akhir ini akan dibahas secara internal oleh setiap kepala SKPD agar program ini mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia yang memadai. Setelah itu, rancangan akhir RPJMD akan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Tahap yang kelima adalah penetapan RPJMD. Penetapan RPJMD sebagai perda atau peraturan daerah. Jadi kepala daerah akan membawa rancangan RPJMD ini kepada DPRD untuk disetujui. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Bapeda DKI Jakarta, yaitu Atika Nur Rahmania mengatakan terdapat 7 isu dalam RPJMD DKI Jakarta 2024-2029. Di antaranya modal manusia tinggi dan masyarakat madani, pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan, perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global, pemerintahan dinamis dan performa layanan prima. Terdapat juga isu infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan, ekosistem yang seimbang, berketahanan iklim, dan pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya prinsip sinkronisasi dan harmonisasi. Sinkronisasi dan harmonisasi merupakan proses penyelarasan kebijakan, program, dan perencanaan pembangunan antara pusat dan juga daerah. Nah, prinsip ini dibuat agar program tidak saling bertentangan, saling melengkapi, dan konsisten secara vertikal maupun horizontal. Kemudian, prinsip ini untuk memastikan bahwa program yang dibuat itu dapat selaras dengan arah kebijakan yang ada, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Prinsip ini menggunakan pendekatan top-down dan bottom-up. Pemerintah pusat mengajukan atau membuat kebijakan strategis yaitu top-down, sedangkan pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing yaitu bottom-up. Prinsip ini disinkronisasi melalui musrembang. Selanjutnya, saya akan membahas isu tersebut, yaitu aturan ASN wajib menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025, Pramono Anung mewajibkan bagi ASN untuk menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu.
Kebijakan ini atau program ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan membangun budaya menggunakan transportasi publik yang sudah terintegrasi sebanyak 91% di Jakarta. Selanjutnya, ASN dapat menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, dan lain-lain. Moda transportasi lain juga diperbolehkan, seperti ojek daring, ketika tujuan tersebut tidak dijangkau secara langsung. Pengecualian dilakukan bagi ASN yang sedang hamil, difabel atau disabilitas, sedang sakit, atau petugas jalan. Kemudian, instansi juga diminta untuk mengupload dokumentasi di sosial media agar membangun partisipasi publik. Kita akan membahas keserasian atau keselarasan program tersebut dengan visi misi Presiden. Jadi, dimulai dari visi misi Presiden pada 17 program prioritas, yaitu salah satunya adalah menjamin pelestarian lingkungan hidup. Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk percepatan pencapaian target net zero emisi gas rumah kaca akan dilaksanakan. Visi misi tersebut dituangkan ke dalam dokumen jangka panjang yang disebut RPJPN, Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pada misi RPJPD Jakarta, berdasarkan kekuatan modal dasar yang dimiliki Jakarta, isu dan permasalahan yang dihadapi, tantangan nasional, regional, dan global ke depan, pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta upaya perwujudan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara, maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Maka visi Jakarta diterjemahkan dalam visi pembangunan jangka panjang Jakarta tahun 2025 sampai 2045, salah satu dari 5 sasaran utama visi Jakarta Kota Global Maju, berdaya saing, dan berkelanjutan adalah penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Dengan usaha penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission, Jakarta berkomitmen menjadi kota global yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menurunkan GRK secara signifikan melalui berbagai inovasi dan inisiatif kebijakan berkelanjutan. Melalui sasaran ini, Jakarta tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jejak karbon, tapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan menunjukkan kepemimpinan global dalam penanggulangan perubahan iklim. Hal ini ditandai melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 88,47% pada tahun 2025 diperkirakan. RPJMD merupakan penjabaran jangka menengah dari RPJPD dan harus selaras dengannya. Dalam RPJMD, program-program seperti peningkatan layanan transportasi publik, pengurangan kemacetan, pengendalian produksi udara menjadi prioritas utama. Instruksi gubernur ini merupakan langkah awal dari implementasi RPJMD yang mendukung pencapaian sasaran RPJPD dan visi misi gubernur yang sejalan dengan visi misi Presiden. Jika program ini dijalankan secara konsisten dan infrastruktur transportasi publik yang memadai, program ini dapat menjadi katalis penting untuk mengatasi permasalahan kemacetan, polusi, dan mendorong Jakarta menuju kota maju global yang ramah lingkungan. Program ini jika berjalan dengan baik dan berhasil, saya sangat mengapresiasi program ini karena merupakan langkah untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan juga mendorong atau meningkatkan budaya menggunakan transportasi publik di masyarakat. Nah, program ini juga bermanfaat untuk satu, yaitu mengurangi kemacetan. Selanjutnya adalah mendorong budaya menggunakan transportasi publik. ASN sebagai tauladan masyarakat dapat mendorong memotivasi masyarakat untuk lebih prefer menggunakan transportasi publik. Selanjutnya adalah penurunan polusi sesuai dengan target NZI Jakarta dan nasional. Yang terakhir adalah yang pasti mengurangi polusi dan peningkatan kualitas udara. Namun, jika program ini gagal, menurut saya bukan berarti target untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi udara gagal total. Karena masalah seperti kemacetan, polusi, dan lain-lain merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah kombinasi dari berbagai kebijakan dan inovasi serta kreativitas agar
setiap permasalahan seperti kemacetan, polusi, dan lain-lain dapat teratasi. Jadi kesimpulannya, walaupun program ini gagal, bukan berarti target tidak tercapai, karena masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Namun, menurut saya, terdapat beberapa kritik untuk program ini. Yang pertama adalah resistensi ASN terhadap perubahan. Jadi teman-teman, banyak sekali ASN yang hanya masuk sebentar ke transportasi publik hanya untuk mendapatkan dokumentasi, setelah itu keluar lagi. Jadi mereka tidak benar-benar menggunakan transportasi publik, tapi hanya sebagai formalitas dan bentuk laporan kepada atasan. Selanjutnya adalah sistem pengawasan yang masih belum jelas. Jadi belum ada sistem pengawasan yang relevan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan atau target. Jadi teman-teman, yang dibutuhkan yang pasti adalah sistem pengawasan dan juga kesadaran yang tinggi dari ASN untuk menjalankan program ini. Nah teman-teman, itu dia pembahasan saya tentang program ini. Dan juga keterkaitan program ini dengan keselarasan visi dan misi Presiden Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.